apa yang dilakukan ya? Satker itu harus bebas korupsi. Kepuasan konsumen data, itu yang menjadi prioritas kami. Wilayah bebas korupsi ya, wilayah bebas korupsi atau WBK, itu adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja ya, yang telah menjalani reformasi birokrasi, sehingga satuan kerja tersebut mempunyai kinerja yang baik, ya, bebas korupsi dan melakukan pelayanan publik yang prima. Jadi predikat yang diberikan kepada suatu satker gitu. Itu yang memberikan predikat itu Kemenpan RB. Standar suatu satuan kerja dianggap disebut WBK ya. Standarnya berarti satker itu telah menjalani reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi itu kan kita tahu ada beberapa program ya. Dari manajemen perubahan sampai pelayanan publik ya. Manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, kemudian akuntabilitas, pengawasan, sampai pelayanan publik. Nah, itu yang dinilai, apakah satker itu sudah menjalani program itu atau belum. Ya. Kemudian yang kedua itu dianggap pengungkit, ya, pengungkit, unsur pengungkit. Kemudian dari program itu atau pilar itu setelah dijalani, hasilnya seperti apa? Satker itu harus bebas korupsi, pelayanan publik yang prima, gitu. Jadi ada unsur pengungkit dan unsur hasil. Nah, dua unsur itu dinilai. Prosesnya tentunya ada beberapa tahap ya. Pertama, harus ada bukti dukung bahwa satker itu setelah menjalankan 6 program itu ya. 6 program itu harus ada bukti dukung tuh, dokumen-dokumen. Setelah itu kemudian ada juga penilaian dari lembaga-lembaga terkait ya, BPK, Ombudsman dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada penilaian secara masa sekarang ya, virtual. Secara virtual itu dinilai oleh tim penilai eksternal. Kemudian nanti juga ada proses kunjungan dari tim penilai eksternal. Kemudian juga ada diskusi panel dan seterusnya. Jadi prosesnya itu juga ada satu lagi, survei yang dilakukan, ini penting nih, bobotnya juga tinggi. Survei yang dilakukan Kemenpan RB, survei eksternal. Jadi dia melakukan langsung ke stakeholder, satker itu minimal ada 100 responden. Itu bobotnya besar. Apa yang dilakukan ya? Pertama pastinya keterlibatan pimpinan saya ya, harus terlibat ya. Kemudian kedua, pastinya harus membentuk tim yang solid. Harus ada tim, timnya itu dituangkan dalam SK, surat keputusan kepala. Ya. Kemudian udah tim yang solid, tentunya buat rencana kerja lah. Ya. Rencana kerja ya. Kemudian setelah rencana kerja diimplementasikan, hal yang penting juga adalah internalisasi atau penyampaian, terutama ini nih, penyampaian ke rekan kerja yang ada di satker itu ya, harus mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan 6 program itu. Kemudian juga karena itu WBK itu ada unsur bebas korupsi, anti gratifikasi, itu juga suatu hal yang harus ada statement dari pimpinan dan harus ada kesepakatan untuk setiap pegawai, teman-teman kita semua ya. Dan terakhir, memaksimalkan pelayanan publik, misalnya karena BPS ya, jadi terkait dengan pelayanan terhadap diseminasi data dan sebagainya dan sebagainya. Perubahan tentunya harus di setiap lini ya, 6 pilar itu ya. Tapi yang terutama adalah harus melakukan inovasi-inovasi ya di setiap program itu. Untuk seluruh anggota kita gitu, seluruh anggota kita harus paham dengan 6 pilar perubahan itu dan melaksanakan.
BPS Jakarta Utara selalu siap memberi dukungan pelayanan terhadap di Sudin Kominfotik Jakarta Utara maupun pada instansi yang ada di bawah di lingkungan Jakarta Utara, terutama dalam hal pengolahan data. Terutama juga itu kita juga dalam rangka berkolaborasi untuk menerapkan satu data, di mana satu data ini ada beberapa tipe data yang dibutuhkan. Kalau BPS itu adalah mengelola data dasar, sedangkan untuk SKPD atau unit atau wilayah yang ada di Jakarta Utara ini disebut juga dengan data sektoral. Data-data itulah yang kita akan kolaborasikan dengan BPS Jakarta Utara untuk diolah, untuk dijadikan suatu kebijakan. Jadi untuk menentukan suatu kebijakan biasanya kita itu berdasarkan data yang ada, yang kita sudah olah dengan kerjasama dengan BPS. Reward ya kepada mereka dan harus kita perhatikan ya. Kalau saya sih melihatnya gini, karyawan itu harus diperhatikan dalam hal misalnya career planningnya jelas ya. Kemudian ada reward ya, rewardnya jelas ya. Punishment-nya juga jelas ya. Contohnya Riza Andina sebulan yang lalu tugas belajar ke Korea Selatan ya. Atau teman-teman yang lain diberikan kesempatan untuk melakukan mengikuti BIMTEK ya. Kemudian ada reward untuk pegawai terbaik ya, yang kinerjanya baik. Gitu sih. Jadi apa yang kita bisa berikan ke karyawan, mudah-mudahan itu berdampak pula terhadap kinerja secara keseluruhan. Menurut pendapat kami selaku Kepala Suku Dinas Pendudukan Rakyat Sipil Jakarta Utara, kami sangat mendukung ya, dan ini sangat baik ya untuk mewujudkan satu data. Karena ini untuk pertama kalinya BPS nasional itu bekerja sama dengan Dukcapil dengan menggunakan basis data Dukcapil. Nah, karena kita ketahui bahwa data Dukcapil itu kan de jure. Jadi artinya berdasarkan administrasinya, sedangkan data BPS itu de facto. Nah, inilah yang mungkin kita akan integrasikan antara Dukcapil dengan BPS. Nah, tentunya dengan kolaborasi ini kita harapkan ke depan bisa mewujudkan satu data ya untuk Indonesia, yaitu dengan saat ini kita menggunakan NIK ya, NIK sebagai basis data layanan publik. Nah, dengan demikian tentunya kolaborasi antara Dukcapil dengan BPS ini sangat kita harapkan bisa berkembang ya. Kalau kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi yang 6 program itu, hasilnya kan unsur hasilnya kan adalah bebas korupsi, pelayanan publik, dan satu lagi kinerja yang baik ya. Yang bebas korupsi berarti harus menolak gratifikasi. Apa yang harus dilakukan? Pertama tentunya komitmen antara pimpinan dengan pegawai, itu satu. Kemudian pimpinan selalu menyampaikan statement menolak gratifikasi di dalam forum-forum rapat ya. Kemudian kedua menurut saya juga ini penyampaian ini harus disampaikan ke rekanan, seluruh rekanan, supaya rekanan juga paham apa yang sudah kita komitmenkan tidak menerima gratifikasi. Kemudian juga harus membuka terkait dengan pelaporan terkait dengan gratifikasi gitu. Ya, pendataan memang menjadi core bisnis kita BPS, sehingga setiap tahapan sampai menghasilkan data itu kita harus sesuai dengan SOP, dan setiap tahapan juga harus ada penjaminan kualitasnya. Dengan demikian apa yang kita harapkan menghasilkan data yang berkualitas itu dapat tercapai. Kita sungguh-sungguh untuk poin ini ya, untuk pendataan data, karena itu core bisnis kita. Badan Pusat Statistik bukan? Yang saya tahu sih mendata penduduk ya Bang. BPS kan udah ada website, bisa diakses websitenya. Kalau enggak, datang langsung ke kantor BPS saja. jakutkota.bps.go.id. Setahu saya ada IG-nya Bang, BPS Jakarta Utara. BPS, saya nggak tahu BPS. Kemungkinan karena statistik itu mendata di penduduk. Mungkin ada
kita datang langsung ke tempat tersebut BPS-nya. Nggak tahu websitenya apa. Harusnya ada, kayaknya ada di Instagram, Facebook. Kalau nggak salah tahun 2020 ada Sakernas, Susenas, IMK, itu yang saya tahu. Nah, Dari yang saya tahu sih sekitar tahun 2020 kemarin, belum tahu. Kepuasan konsumen data itu yang menjadi prioritas kami. Jadi kami juga berusaha untuk melayani pengguna data dengan data yang mereka butuhkan. Selain itu, untuk penyebaran data statistiknya, kami mempunyai website kami di alamat jakutkota.bps.go.id. Kita juga punya medsos yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain itu juga kami berusaha untuk melayani pengguna data secara tatap muka dan langsung maupun secara WhatsApp ke penanggung jawab PST, tentunya dengan arahan pimpinan. Jadi kalau mau update data statistik setiap hari, ikuti medsos kami dan selalu update di website kami. BPS ada bagi masyarakat dan untuk masyarakat.